apa sebenarnya proses belajar itu. Baik, proses belajar yang sebenarnya. Ini hanya kita ungkap di ruangan ini, di room ini. Dan beruntunglah Anda menjadi orang-orang yang mendengar apa sih sebenarnya belajar. Karena konsepsi kita selama ini, konsepsi yang ditanamkan dalam proses penjajahan-penjajahan terdahulu. Sehingga kita tidak berani keluar dalam konsep. Kita selalu bangga dan begitu. Baik, kita mulai. Bismillah. Apa itu belajar? Belajar adalah proses. Proses perubahan hidup menjadi lebih baik. Itu saja. Jadi, Anda di sekolah, tidak di sekolah, pasti akan terjadi proses. Anda di bangku pendidikan ataupun tidak, akan terjadi proses. Iya. Anda di rumah saja, akan terjadi proses perubahan. Anda di kamar saja, juga terjadi proses perubahan. Cuma kalau Anda belajar dengan konsep yang jelas, maka proses perubahannya menjadi lebih baik. Kenapa? Punya tujuan. Punya konsep. Punya step by step. Jadi harusnya orang yang belajar adalah orang yang berproses menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang belajar, tapi prosesnya tidak menciptakan dia menjadi lebih baik, ada yang salah dengan proses belajar. Kalau ada orang bertahun-tahun belajar, orang begitu lama titelnya, tapi cakapnya masih kotor, cakapnya masih kasar, masih suka berantak, masih suka tuding sana, masih suka tuding sini. Berarti dia belum berproses menjadi lebih baik. Dia hanya berproses, tapi tidak menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya orang belajar, step-nya adalah menjadi lebih baik. Yuk, kita urutkan sekarang. Waktu Anda TK, apa sih yang dipelajari? Ayo, menyanyi. Oke. Apalagi? Bermain. Oke. Apalagi? Makan makanan yang enak. Oke. Berproses dia. Sebenarnya yang kita sedang pelajari di bangku-bangku itu adalah sebuah proses pemahaman atas diri kita. Apa diajarkan waktu TK? Cuci tangan sebelum makan. Tangan. Lalu diajarkan apa? Buang air kecil, nyiram. Buang air besar dengan tangan kiri, membasuh. Siram yang banyak. Makan dengan tangan. Ini proses belajar yang benar. Jadi belajar itu bukan angka-angka. Ini yang harus kita fahami. Belajar itu bukan hanya dengan baca tulis, bukan. Belajar itu jauh lebih besar. Indeks. Nah, siapa yang ingat waktu dia TK? Nah, masih BAB di celana. Waktu TK, di celana. Benar, ingat nggak? Ya, ingat. Nanti akan kita belajarkan prosesnya. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan ya, angkat tangan. Angkat tangan gini, gitu. Ya. Yang waktu TK-nya, ingusnya masih meler 2. Rasanya apa? Asin. Dan kita sama semua. Ingusnya 2. Udah nyampe, tarik lagi. Belajar. Berproses nanti ini. Ini akan berproses. Lalu siapa yang waktu TK-nya, ya, mudah-mudahan masih ingat semua, waktu TK-nya itu, apa yang dipunyakin oleh kawan, pingin kita miliki. Dengan cara nangis. Ayo.
Pokoknya itu nangis, kita minta sesuatu dengan nangis. Lihat setelah belajar 2 tahun di TK, terjadi proses perubahan. Awalnya BAB di celana, sekarang tidak lagi. Betul, angan-angan? Ya, walaupun sekali-sekali ada keanehan. Yang kedua, ingusnya hilang, tinggal 1. Itu pun setengah. Dulu sampai ke mulut, rasanya asin. Setelah berproses baik, dengan apa? Nih, dengan baju. Ingat nggak? Ini berproses. Prosesnya. Ada hal yang tidak baik, jorok, lalu dibersihkan. Prosesnya bagaimana? Dengan baju. Ini proses. Inilah belajar sebenarnya. Dan proses memperbaiki hidup kita. Lalu setelah di SD apa kita pelajari? SD kita pelajari, kita mulai makan dengan baik. Satu pertanyaan, waktu TK pernah nggak bohong sama orang tua? Nggak berani. Berani bohong sama orang. Naik berproses. SD. Begitu dari TK naik ke SD, ada nggak berbohong sama orang tua? Mulai. Pelan-pelan. Pelan. Mulai berbohong. Bagus. Mulai berantem. Bagus. Mulai dendam. Mulai malas mandi. Tuh. Padahal belajar. Tapi hasilnya menjadi begitu sampai 6 tahun, naik ke SMP, apa yang dipelajari? Buat geng. Ya kan? Nongkrong. Ya kan? Sesekali bolos. Koswara ada bolos dulu? Enggak ya? Ya. Cabut. Berantem. Wih, proses belajar kita. Setelah 6 tahun naik SMA, udah mulai lagi nih yang lain. Mulai ngerti. Ada cewek. Dulu. Sekarang mah istri mah udah ngerti. Wah, pacaran. Dulu. SMA itu baru berani. Nengok-nengok gitu. Dijodoh-jodohin gitu. Malam nggak bisa tidur, teringat dia. Wah, itu proses belajar. Lihat, SD sudah mulai berbohong, SMP sudah mulai ngambil duit orang tua, bener? Ya, nyolong gitu. Di atas kulkas ada sisa belanjaan habis, diembat aja udah. Pulangnya nggak karuan, baju sudah keluar, sepatu ditenteng di mana, buku sekolah, ini buku ya, buku. Itu satu untuk semua pelajaran. Keren. Ini kita. Apa hasil prosesnya? Ini perhatikan baik-baik. Harusnya proses belajar yang kita naikkan dari TK ke SD, naik lagi SMP, naik lagi ke SMA, harusnya menciptakan kita menjadi lebih baik. Yuk jujur, mana yang lebih baik? TK atau SD? Kitanya. Waktu TK kita nggak pernah bohong. Disuruh mandi, disuruh sholat, disuruh ngaji, diantar ke TPA, diem. Begitu SMP, diantar ke TPA, emaknya pergi, dia pun pergi. Lewat. Nantar di sekolah sampai gerbang. Belum sampai gerbang, belok kiri. Mampir ke kantin. SMA juga gitu. Tas dilemparin duluan keluar. Orang yang lewat belakangan. Proses kita tidak menciptakan pendidikan kita menjadi lebih. Nih. Lalu bagaimana belajar yang sebenarnya? Nah, ini yang saya sangat cintai daripada panahan ini. Ini yang saya satu value. Kenapa saya begitu bangga dengan archery, dengan panahan ini. Karena proses belajar di panahan ini, proses stepnya menciptakan proses belajar yang baik. Yang mempunyai hasil. Yuk kita belajar dari panahan. Luar biasa.
Makanya Islam mengatakan, ajarkan anak-anakmu memanah. Ada apa dalam panahan? Luar biasa. Disuruh ajar dan belajar memanah. Ada apa? Ternyata di panahan itu banyak unsur-unsur kesuksesan. Nih, kita belajar dari yang namanya panahan. Kenapa? Karena step tadi kita tidak mendapat. Saya akan mengasihkan satu definisi tuntas hari ini, sekarang. Apa itu definisi belajar? Agar konsepsi kita, sugesti kita, di hati kita, tidak ada yang lain. Belajar adalah, dicatat, didengar, belajar adalah, ini konsepnya, proses perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dari yang negatif menjadi yang positif. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi tidak pura-pura tidak tahu. Jadi belajar adalah sebuah proses perubahan karakter menjadi lebih baik. Jadi harusnya orang yang sudah belajar, orang yang sudah kena duduk pendidikan, harusnya karakternya lebih baik. Maka bangsa ini akan berubah baik. Setiap saya sudah contohkan tadi, Anda bawa raport Anda, ranking 1, nilainya 10 semua, duduk di warung kopi, lalu Anda tampakkan begitu pulang, bawa makan lontong atau bubur ayam, macam Pak Budi tadi, lalu kasih nampak sama Bang Khalidin, Bang Khalidin, saya ranking. Begitu Anda makan, lalu yang Anda tampilkan karakter Anda, dan dia mengenal karakter Anda. Bang Udin, hari ini saya belum ada rezeki nih. Nggak apa-apa. Apa yang dinilai orang dari kita? Akhlak dan karakter. Jadi sesungguhnya belajar itu memproses diri kita, karakter kita menjadi lebih baik. Tapi kalau ada orang belajar, karakternya tidak baik, sungguh nol, zero. Dia tidak sedang belajar. Dia hanya sedang menipu dirinya, menipu orang lain, supaya dia dianggap benar, supaya dia dianggap hebat, supaya dia dianggap pintar. Nah, ini menciptakan satu stimulus baru. Apa namanya? Belajar adalah proses perubahan karakter menjadi lebih baik. Ingat, merubah karakter. Dan karakter itu tumbuh dari sebuah kebiasaan. Makanya diajarkan berulang-ulang di panahan ini. Nah, kenapa saya suka di panahan? Karena belajarnya bertahap dan berulang-ulang. Untuk merubah apa? Yang terburu-buru jadi lebih tenang. Yang emosian jadi lebih santun. Yang biasanya tidak konsentrasi, terganggu oleh orang lain, jadi lebih konsentrasi. Lebih fokus. Luar biasa. Nah, tahu ini di mana kita harus merubah jati diri kita, karakter diri kita. Jika digabungkan dengan karakter orang lain, dengan karakter orang lain, dengan karakter orang lain, dengan karakter orang lain yang baik-baik itu, berkumpullah semua karakter orang yang baik-baik itu, maka akan terjadi yang namanya sebuah peradaban baik. Peradaban baik. Dan kita belajar untuk menjadi sebuah peradaban. Jadi, tidak punya nilai kontribusi untuk dunia atau dunia kita. Coba kita lihat. Saat harimau mati, dia akan meninggalkan apa? Belang. Oke. Saat gajah mati, meninggalkan apa?
Gading. Saat manusia mati, apa yang dikenal? Karakter. Jadi kalau ada orang proses hidupnya ada dan tidak adanya mempunyai sebuah presentasi bagi orang lain, yuk kita lihat. Jika ada di kelompokan orang itu, ya, sekumpulan orang, lalu mengatakan seseorang si A dengan ketidakhadiran untuk contoh, kita lagi duduk-duduk di sebuah pembicaraan, nongkrong, lalu kita mengatakan sekilas tanpa kita sadari, coba ada si A, pasti enak kita duduknya, ngomongnya enak, tercerahkan. Berarti orang yang tadi, itulah orang yang diharapkan karakter. Tapi kalau ada omongan seperti ini, di penutupan terakhir ini, kita bisa lihat kita orang yang diharapkan atau orang yang tidak diharapkan. Kalau ada orang pembicaraan seperti ini, mudah-mudahan dia nggak datang ya. Kalau dia datang, ribet kita. Hancur kita. Kalau dia datang, mudah-mudahan dia nggak datang. Kehadirannya tidak pernah diharapkan. Begitu dia datang, itu semua orang pada ngomong, datang dia. Nggak enak dah. Nih. Apa yang membuat orang mempunyai stempel itu pada diri kita? Bukan karena rapor kita, bukan karena IPK, pasti karena karakter kita. Pasti karena karakter. Kita jumpa lagi sesaat. Ya, jangan lupa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bentar lagi, Mas. Iya. Ya, teman-teman, ya alhamdulillah sudah bisa bersama dengan Coach Amrul terkait dengan apa sih belajar ya, sehingga kita bisa tahu terkait dengan ya apa itu belajar, kenapa mesti kita belajar, dan kenapa mesti belajar dari para hak, gitu ya. Dan kenapa di INASP itu diajarkan proses tersebut. Nah, dari hasil yang sudah kita dengarkan dari Coach Amrul, jauh-jauh dari Aceh, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, tapi untuk pertanyaan bisa masuk nanti di link berikutnya. Kali ini sisa tinggal 4 menit lagi. Saya akan coba review sedikit terkait dengan apa yang sudah diinfokan oleh Coach Amrul, yang sudah dipresentasikan terkait tadi masa belajar. Jadi belajar itu ya tidak hanya sekedar belajar ya, bahwa kita belajar di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, belum kuliah gitu ya, yang S1, kalau S2 nambah lagi, S3 nambah lagi gitu ya. Dan akhirnya lama-kelamaan dalam proses belajar, setidaknya ketika kita sudah sampai spesialis, itu kan ilmu kita mengerucut menjadi lebih inti gitu ya, core of the core gitu ya, dari ilmu tersebut. Misalkan kita belajar panahan, kalau yang ikut olahraga, ambil olahraga itu kan belajar secara keseluruhan. Ketika masuk S2 pasti akan lebih spesifik. Kalau S3 pasti sangat spesifik lagi gitu ya. Apalagi sampai jadi guru besar misalkan, pasti akan lebih spesifik. Nah, itu proses belajar secara konvensional yang kita sama-sama rasakan ya di Indonesia. TK. Itu kalau ikut TK. Kalau sekarang sudah ada PAUD. Usia atau playgroup. Usia 2 tahun sudah sekolah. Gitu ya.
Nah, itu proses belajar tadi dari tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya sulit menjadi mudah, gitu. Ya, itu proses belajar. Dan belajar itu sebenarnya tidak hanya keilmuan semata ya, yang ada di lembar kertas. Tapi ternyata ilmu lain ya cukup berharga gitu ya. Ilmu-ilmu kehidupan itu tidak bisa dihadapkan di bangku sekolah gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke proses panahan yang kita jalani, nah itu ada penggabungan gitu ya. Ya, Bagaimana panahan tadi dari olahraga, tidak hanya sebatas olahraga, tapi di INSP kita menumbuhkan karakter gitu ya. Nah, itu yang penting gitu ya. Bagaimana akhirnya anak menjadi disiplin, datang ketika latihan, ya harus pakai sepatu gitu ya, harus memenuhi rules yang ada, ya ketika ada yang masih mana kita nggak boleh nyabut gitu ya. Rules itu yang harus kita pahami. Dan itu bisa kita, apa namanya, ya kita lakukan juga di kehidupan yang lain, tidak hanya panahan gitu ya. Ya ketika ada kesulitan, ya jangan langsung disamperin gitu ya. Tapi kita harus menganalisis sekitar, sudah aman belum gitu kan. Kalau sudah aman silahkan. Kalau ada bahaya juga seperti itu. Kalau mau nyebrang kan mesti tengok kiri kanan ya. Sama ketika corona gitu kan. Ya kalau merasa sehat, ya nggak perlu juga keluar rumah. Ya bisa jadi kita sehat, yang di luar nggak sehat gitu ya. Hal-hal seperti itu yang memang harus kita tekankan. Oke, nanti kita akan masuk lagi di URL yang sama. Kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih, kita akan masuk lagi di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.